Assalamualaikum, saya Vanessa Rezita Asturanura dengan NIM K2521085 akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini akan membahas mengenai Occupational Health Hazard (OHH). OHH adalah sebuah potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang dapat berdampak pada kesehatan seorang pekerja dan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. OHH ada 4 yaitu 1. Physical Hazard. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang berupa energi, misalnya termis, panas udara, panas mesin, radiasi, ledakan, dinamis motor, roda gigi, pemotong, debu, bising. 2. Chemical Hazard. Bahaya kimia merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan bahan kimia dalam bentuk gas, cair dan padat yang mempunyai sifat toksik dan beracun, misalnya zat kimia antiseptik, aerosol, insektisida, bahan radioaktif, minyak, limbah B3, limbah elektroplating, limbah pabrik kimia uap gas, debu, fume. 3. Biological Hazard. Bahaya biologi merupakan potensi bahaya yang berasal dari makhluk hidup, mikroorganisme, di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya racun, bakteri antrak, Brucella, jamur, virus flu, hepatitis, HIV, SARS B3, bahan berbahaya beracun, hewan berbahaya, ular, kalajengking, serangga, tikus, anjing, nyamuk parasit, kuman, rodan. 4. Ergonomik. Aspek ergonomi merupakan potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan pekerja, misalnya sikap kerja, posisi duduk, ukuran alat, desain tempat, posisi letak peralatan, desain ruang, sistem kerja, cara kerja. Selanjutnya membahas mengenai Occupational Safety Hazard atau OHS. OHS merupakan potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya insiden, injury, cacat, gangguan proses, kerusakan alat bagi pekerja maupun proses kerja. OHS ada 4 yaitu 1. Bahaya mekanik merupakan potensi bahaya yang berasal dari benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, terjepit. 2. Bahaya kimia merupakan potensi bahaya yang berasal dari bahan kimia dalam bentuk gas, cair dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak dan korosif. 3. Bahaya elektrik merupakan potensi bahaya yang berasal dari arus listrik, seperti arus kuat, arus lemah, listrik statis, elektron bebas. 4. Bahaya psikologis merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap fisik dan mental pekerja, misalnya pola kerja yang tidak teratur, waktu kerja yang di luar waktu normal, beban kerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana lingkungan kerja yang terpisah atau terlalu ramai. Faktor penyebab risiko kerja ada 3 yaitu 1. Faktor manusia merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia pekerja, seperti human factor, human error. 2. Faktor luar merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti sarana transportasi, cuaca, bencana alam. 3. Sistem manajemen merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh penerapan sistem manajemen di lingkungan kerja, keharmonisan tim, rewards and punishment. Budaya kerja 5R merupakan suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang dikenal dengan 5S. 1. Airy atau ringkas. Kuncinya yaitu memutuskan dengan tegas untuk memilah dan membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak. 2. Seiton atau rapi, yaitu menata barang sehingga mudah dan cepat dicari serta jangan sampai berkarat, rusak, penyok, berubah bentuk, dan sebagainya. 3.
Seiso atau resik, tak hanya membersihkan namun juga dirawat agar fungsinya terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam waktu panjang. 4. Seiketsu atau rawat, yaitu memastikan seluruh aktivitas pemilahan, penataan dan pembersihan yang telah dilakukan dilaksanakan secara konsisten dan teratur. 5. Shitsuke atau rajin, yaitu penguatan komitmen seluruh pihak sebagai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan 5S secara disiplin dan bersama sebagai sebuah tim yang saling berkaitan satu sama lain serta kesadaran risiko yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok jika tidak melaksanakan 5S. Sekian, terima kasih.